Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik masih tetap sehat? Atau ada yang sakit? Tapi kakak selalu berharap nih adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Nah, Kanita ya, kita doakan ya buat adik-adik kita ini semua sehat selalu. Apalagi sekarang lagi libur sekolah Kanit ya. Nggak enak kan kalau lagi liburan terus sakit. Betul sekali Kak Vera, walaupun lagi liburan, sebenarnya kita masih liburan, tapi ada juga loh yang sudah masuk sekolah ya Kak ya. Semoga kita juga terus semangat untuk bersekolah, mencapai cita-cita juga ya Kak Vera ya. Amin. Dimanapun adik-adik berada, pasti kita selalu minta pertolongan Tuhan agar Tuhan selalu melindungi kita. Betul sekali Kanit. Nah, ibadah kita minggu ini apa sih Kak temanya? Tema kali ini adalah mengasihi alam ciptaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan diajarkan untuk mengasihi semua ciptaan Tuhan seperti Tuhan juga mengasihi semua ciptaannya, termasuk mengasihi hewan, tumbuhan. Seperti tema kemarin ya Kak ya, kita juga sebagai manusia ciptaan Tuhan yang harus bekerja sama, tolong menolong. Betul, ciptaan Tuhan juga yang sempurna ya Kak harus ya. saling memelihara. Betul. Ya. Nah, gimana cara mengasihi hewan dan tumbuh-tumbuhan adik-adik? Ya, betul ya. Kita tidak boleh memukul hewan, justru kita harus pelihara, kita baik-baikin. Tidak boleh merusak tumbuhan ya. Kita harus merawat dan melindungi hewan serta tumbuhan. Betul. Pokoknya sekali. tidak hanya hewan dan tumbuhan saja, apa aja yang ada di manapun kita berada, yang ada di dekat kita, kita harus pelihara ya. Betul sekali. Nah, Kak Fer, untuk memulai ibadah kita, gimana kalau kita mau berdoa dulu biar ibadah sekolah minggu kita bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, minta penyertaan Tuhan. Baik, yuk kita berdoa sambil bernyanyi satu lipat tangan. Ayo Bang Sam. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus kembali mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan bila kami ada yang sedang kurang sehat, kami percaya tangan Tuhan dengan kasih Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kami melalui obat-obatan yang kami minum maupun pemeliharaan dari orang tua kami yang mengasihi kami yang begitu besar seperti kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, biarlah Tuhan juga yang menyertai kami. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, Kak Vera, gimana kalau kita akan selalu semangat, kita akan memuji Tuhan lagi nih. Oke. Lagu apa ya? Boleh Kak, ya kita nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah cintanya. Tuh kan Kak, semakin semangat. Nah adik-adik, sekarang Kanita mau tanya nih, adik-adik masih ingat gak bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta? Kalau Kak Vera masih ingat gak nih Kak? Pasti dong, masa Kak Vera lupa sih ya? Ingat dong, ingat banget Kanita ya. Tuhan menciptakan alam semesta. Pertama itu Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu daratan dan lautan, kemudian matahari, bintang dan bulan. Jadi siang itu diciptakan matahari, malam itu bintang dan bulan itu untuk malam hari. Lalu tumbuh-tumbuhan serta binatang. Yang terakhir
manusia. Wah, Kak Vera memang keren nih. Iya Kak Vera dong. masih ingat sekali. Keren banget nih Kak Vera. Nah, adik-adik, gimana kalau kita akan menyanyikan lagu ciptaan Tuhan nih? Ada nih lagunya. Yuk kita sama-sama bernyanyi ya. Yuk Bang Sam. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat burung, saya tidak bisa. Siapa buat burung, hanya Tuhan saja. Siapa buat kucing, saya tidak bisa. Siapa buat kucing, hanya Tuhan saja. Siapa buat guguk, saya tidak bisa. Siapa buat anjing, hanya Tuhan saja. Wah, Kok Kak Vera guguk ya? Anjing ya harusnya. iya, tapi kan memang anjing bunyinya Saking Kak Vera semangatnya nyanyinya. memang ya kalau udah menceritakan tentang ciptaan Tuhan ya Iya, wah, sangat luar biasa betul loh adik-adik. sekali. Nah, adik-adik, kenapa ya Tuhan itu menciptakan manusia di hari terakhir? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, betul sekali karena manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk menjaga dan memelihara alam semesta. Betul sekali. Nah, adik-adik penasaran kan bagaimana ceritanya tentang menciptakan alam semesta yang Tuhan ciptakan begitu sempurna? Nanti kita akan mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu Alkitabnya nih Kak Fer. Kita akan sama-sama membuka dari Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 17. Nah, ayo adik-adik buka Alkitabnya dan buka di ayat Kejadian 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 17. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita. Yuk adik-adik, sikap doa yang baik seperti apa? Seperti lipat tangannya, matanya ditutup, tundukkan kepalanya dan ya, yuk Kak Vera silakan berdoa. Baik Kak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami pada pagi hari ini penuh dengan sukacita memuliakan, memuji terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Nah sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Cherry. Kiranya Tuhan selalu memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu dan tetap memimpin kami agar kami boleh mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cherry dengan sungguh-sungguh. Dan mau kami mohon buka hati dan pikiran kami, berikanlah pemahaman pengertian kepada kami yang akan disampaikan oleh Kak Cherry nanti agar kami boleh mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan Kak Cherry, kami mohon Tuhan Yesus pimpin Kak Cherry dengan Roh Kudus-Mu, berikanlah kelancaran dalam Kak Cherry bercerita agar Kak Cherry juga boleh diberikan hikmat dan kebijaksanaan agar Kak Cherry boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar pula. Inilah Tuhan Yesus doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Yuk kita panggil Kak Cherry-nya ya. Kak Cherry. Kurang kenceng Kak. Harus kenceng ternyata Udah ya. Kak Vera aja manggil deh. Kak Cherry. Hai adik-adik, ketemu lagi di minggu ini. Minggu ini tanggal 17 Juli akan menceritakan tentang mengasihi alam ciptaan Tuhan. Diambil dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Yuk kita buka dulu Alkitabnya. Persiapkan Alkitabnya, Kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Kita baca dulu Alkitabnya ya. Yuk adik-adik, kita baca ayat Alkitabnya dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Kita baca bareng-bareng yuk. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur.
Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh taman Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dan taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah adik-adik, tadi ada ya ayat Alkitabnya yang mengatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan diambil dari kata usaha, kata dasarnya. Dan memelihara, kata dasarnya adalah pelihara. Lalu apa sih yang Tuhan Allah mau dengan manusia untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden yang sebesar itu? Kita bedah satu-satu yuk. Kita lihat satu-satu kedua kata ini. Kata yang pertama namanya usaha. Usaha itu kalau kakak ambil dari Kamus Bahasa Indonesia, itu artinya mengerjakan sesuatu untuk suatu tujuan. Lalu, kalau tadi Tuhan mengatakan mengusahakan Taman Eden, berarti tujuannya manusia itu adalah untuk membuat Taman Eden menjadi bagus, di mana tumbuhannya bisa bertumbuh baik. Lalu banyak buah yang bisa dimakan. Terus, karena tumbuhannya bertumbuh dengan baik, berarti banyak tempat tinggal untuk semua makhluk hidup. Burung-burung punya tempat tinggal di atas pohon. Bajing punya tempat tinggal. Jerapah ada tempat tinggalnya di dekat sungai. Lalu kuda Nil juga ada tuh. Gajah. Ada juga tempat tinggalnya berarti untuk manusia. Kemudian kalau buahnya, pohonnya baik, sungainya sudah diusahakan baik, dipelihara dengan baik ya, diusahakan dengan baik, berarti banyak bahan untuk diolah. Kayak tadi ada damar bedola, batu krisopras, ada emas yang baik katanya, kemudian buah-buahan yang baik-baik yang bisa untuk dimakan, yang bisa untuk dipakai buat tempat tinggal, terus yang bisa segala sesuatunya bisa dimakan untuk bertumbuh dan berkembang biak dengan baik. Ya kan adik-adik? Lalu kata yang kedua, pelihara. Nah, kita lanjut ya. Kata yang kedua apa sih maksudnya? Nah, kata yang kedua
memelihara. Tadi kata dasarnya adalah pelihara. Memelihara ini kalau kakak lihat juga artinya menjaga, merawat, membangun dan mengelola dengan baik. Berarti Tuhan mau manusia itu untuk menjaga, merawat Taman Eden itu, mengelolanya dengan baik, membangunnya. Mengelola itu jadi maksudnya tidak menebang semua pohon sembarangan tuh tanpa ada tujuan. Tapi dikelola, misalnya ada pohon yang tumbang nih karena kena angin atau kena binatang gitu ya. Nah, manusia itu dia menanamnya kembali untuk supaya bertumbuh menjadi satu pohon lagi. Lalu buahnya bisa dikelola untuk jadi makanan. Terus apa lagi ya? Tumbuhan-tumbuhan di sana itu dikelola untuk menjadi suatu bahan makanan juga. Pohonnya bisa dipakai untuk dikelola untuk menjadi rumah. Tapi ingat, kan tadi kakak bilang ya, kalau menebang pohon yang banyak nih untuk rumah, jangan lupa manusia itu harus menanam pohon lagi supaya menggantikan pohon yang tadi kita ambil. Terus udah gitu, manusia boleh juga kan memetik buah-buahan tadi kan. Segala buah-buahan dan tumbuhan yang ini bisa dimakan kan. Nah, itu bisa, tapi juga tidak boleh terlalu rakus gitu ya. Semua diambil tapi nggak kemakan. Nah, itu namanya bukan dikelola dengan baik. Jadi adik-adik sekarang udah tahu ya, memelihara maksudnya adalah menjaga, merawat, dan mengelola dengan baik. Lalu tugas manusia tadi ada tuh. Apa ya tugas manusia? Nah, tugas manusia kan tadi ya, manusia diberi tugas nih sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan memberi tugas kepada manusia? Tujuannya supaya Tuhan tuh pengen tahu kalau manusia dikasih tugas sama Tuhan, manusia itu taat nggak sih sama tugas yang diberikan Tuhan? Lalu kalau kita taat, berarti kan kita menghormati orang yang memberi tugas. Nah, Tuhan juga pengen tahu, Tuhan itu menghormati nggak sih ciptaannya Tuhan? Tuhan itu pengen tahu manusia benar-benar memelihara dan mengusahakan Taman Eden itu enggak. Kalau misalnya sudah hidup taat dan menghormati ciptaan Tuhan, Tuhan juga tahu nih bahwa manusia mengasihinya. Itulah tujuan Tuhan memberi tugas kepada manusia. Agar apa tadi? Manusia hidup taat kepada Tuhan, manusia menghormati ciptaan Tuhan, dan Tuhan ingin manusia mengasihinya, mengasihi Tuhan. Lalu, tugas kita sekarang apa? Ayo. Tugas kita untuk menjaga, mengusahakan, dan memelihara alam agar kita tetap taat, menghormati Tuhan, dan mengasihi Tuhan adalah yang pertama tidak merusak alam. Contohnya apa sih Kak tidak merusak alam? Contohnya, kalau misalnya kita jalan-jalan nih di dekat rumah kita, terus ada bunga-bunga yang bagus banget. Iseng tuh dicabut-cabutin bunganya. Buat apa? Ya supaya disimpan aja, habis itu kita buang. Nah itu namanya merusak alam. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa adik-adik yang masih suka membuang sampah tidak di tempat sampah, tapi sembarangan? Kalau misalnya lagi jalan, udah selesai makan, buang sampah di jalanan. Buang sampah di taman. Akhirnya jadi polusi, ya kan?
itu sampahnya itu kalau misalnya terurai ya plastiknya, misalnya botol plastik atau apapun itu, nah itu tuh bisa jadi racun buat tanamannya, mati deh. Terus udah gitu kan juga nggak bagus ya, jadi kelihatan jorok ya kan. Yang ketiga, memelihara alam. Seperti tadi, memelihara alam berarti kita di taman di daerah rumah kita deh, di rumah kita aja. Kalau mama pelihara tanaman, adik-adik ikut menyiram tanamannya. Lalu adik-adik apa namanya? Kalau misalnya main bola nih di dalam rumah, di lapangan gitu ya, di taman, itu hati-hati jangan sampai kena tanamannya. Lalu apalagi ya? Ya itu tadi jangan merusak tanamannya mama. Nanti selain mama sedih, kedua, nah itu namanya kita tidak memelihara alam. Terus yang keempat, kita harus mengasihi binatang. Jangan sampai nih adik-adik ya, kalau misalnya di jalan kita ngelihat kucing, kita emang nggak suka kucing gitu kan ya. Malahan dilemparin batu. Waduh, aduh, itu namanya tidak mengasihi binatang. Lebih baik apa? Ya sudah, kita jalan menghindar aja gitu. Atau misalnya tidak, yang punya peliharaan nih, hamster, anjing, ayo jangan lupa dikasih makan. Dipelihara iya, tapi terus nggak sayang sama binatangnya. Didiemin nggak dikasih makan seharian. Aduh, pasti hamsternya atau anjingnya atau kura-kuranya kelaparan deh adik-adik. Itu namanya tidak mengasihi binatang. Kita harus mengasihi binatang ya. Lalu yang tadi kakak bilang, mengurangi sampah yang merusak alam. Contohnya apa? Daripada kita beli minuman dari botol plastik, mendingan kita pakai tumbler kita yang di rumah. Bawa tumbler, terus udah gitu kita bisa isi ulang kan kalau di rumah. Terus bawa tempat makan sendiri, ya kan? Daripada uh, pakai plastik, pakai plastik. Plastik itu adik-adik tidak bisa diurai sama tanah, harus di ratusan tahun. Terus udah gitu jadinya sampahnya numpuk. Kalau sampah numpuk udahlah polusi bau, kotor, jadi bikin penyakit, tidak baik buat manusia, binatang, tidak baik buat tumbuhan. Lebih baik kita mengurangi deh sampah-sampah seperti itu. Terus bisa juga kan kita pakai itu loh, kalau mau belanja ingetin mama ya, bawa tas belanja sendiri karena sekarang sudah tidak disediakan tas plastik ya kan. Lalu kita bisa memanfaatkan barang yang masih bisa digunakan. Contohnya gimana ya? Oh, tadi kalau misalnya tiba-tiba kita mau nggak mau harus pakai botol plastik aqua. Nah, botol plastik aquanya ini daripada dibuang, bisa tuh kita gunakan untuk menanam pohon, ya kan jadi pot ya. Atau misalnya ada baju yang robek, baju bekas. Minta tolong mama. Mama, bajuku sudah robek di tangannya. Tapi sepertinya mama bisa bikin bajuku ini menjadi lap. Nah, itu loh untuk lap meja, ya kan? Lalu mengolah barang menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Itu tadi ya yang kakak bilang. Misalnya dari sampah plastik ada yang bisa bikin menjadi tas. Nah, lalu ada yang bisa bikin apalagi ya. Misalnya tadi sampah-sampah kertas gitu ya. Dicuci bersih lalu dijadiin sebagai kertas lagi. Nah, kita harus mulai dari sekarang ya adik-adik, kita harus lihat-lihat nih. Terus tanya sama mama, mama, ini bisa nggak kita pakai lagi? Mama, kalau misalnya aku pakai barang ini merusak alam nggak ya mama? Bagus nggak buat kita ya mama? Gitu ya. Terus kita juga ingetin mama dan papa. Kalau misalnya mama dan papa lupa buang sampah sembarangan,
Mama dan Papa, silakan buang sampah di tong sampah dimanapun itu. Oke, itulah tugas kita manusia, memelihara dan mengusahakan alam sebisa mungkin sampai alam itu juga tetap bagus walaupun kita mengambilnya sebagai makanan kita mengambilnya sebagai untuk tempat tinggal kita, tapi alam tetap bagus. Ya adik-adik. Nah, sama seperti manusia pertama yang di Taman Eden, adik-adik yang melakukan tugas yang diberikan Tuhan, yaitu mengusahakan dan memelihara bumi dengan cara-cara yang tadi, berarti adik-adik taat kepada Tuhan. Karena Tuhan kan mau ya tadi adik-adik untuk mengusahakan dan memelihara alam. Kemudian dengan taat kepada Tuhan, berarti adik-adik menghormati Tuhan, menghormati ciptaan Tuhan. Dengan kita tidak merusak ciptaan Tuhan, mengasihi binatang, tidak merusak tumbuhan dan alam, berarti artinya adik-adik menghormati Tuhan. Kalau sudah taat dan menghormati, berarti adik-adik benar-benar mengasihi Tuhan. Gitu adik-adik. Oke, itulah cerita hari ini. Kita harus mengusahakan dan memelihara semua ciptaan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sampai minggu depan. Nah, adik-adik, seperti cerita yang tadi kita dengar, kita itu diberikan kecerdasan loh. Manusia itu diciptakan diberikan akal budi kepintaran nih. Tujuannya untuk apa? Untuk melaksanakan tugas dari Tuhan, yaitu menjaga dan memelihara semua ciptaan Tuhan. Betul sekali Kak Nit ya. Nah adik-adik, kita tetap terus memohon kepada Tuhan agar kita diberikan hikmat dalam menjalankan tugas dari Tuhan. Nah, betul sekali. Nah, adik-adik, seperti biasa nih, setiap minggu kita akan mendengarkan atau kita menghafalkan ayat super dari Alkitab. Ayat supernya pada minggu ini diambil dari Kejadian 2 ayat 15. Kanita akan bacakan dulu, nanti yang kedua kalinya kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Yuk, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara semua taman itu. Nah, yuk kita sama-sama ya Kak Vera ya. Oke. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Belibetan nih, kayaknya perlu sekali lagi nih. Lagi biar nggak salah-salah nih nanti adik-adiknya ya Kakak betul ya. sekali. 1, 2, 3. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, sekarang saatnya kita persembahan nih Kak Nit ya. Minta tolong seperti biasa, minta tolong Mama Papa untuk mentransfer persembahan melalui QR Code yang ada di layar atau ditransfer ke nomor rekening gereja. Nah, adik-adik sambil mengiringi persembahan, mari kita nyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Sekarang saatnya kita berdoa persembahan yang akan dilanjutkan doa syafaat ya Kak Vera. Ya, Kak Vera doa persembahan. Kali ini Kanita yang doa syafaatnya ya. Kita gantian ya Kak ya. Betul. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan.
Karena pada pagi hari ini Tuhan sudah mengizinkan kami memberikan persembahan ada apa yang ada kepada kami. Kiranya biarlah apa yang kami berikan Tuhan dengan penuh ketulusan ikhlas hati kami boleh berguna untuk kemuliaan Engkau. Boleh menjadi sumber berkat untuk orang lain. Kami mau berdoa juga untuk tangan-tangan yang lain yang sudah memberikan persembahan. Tolong berkati mereka Tuhan. Tolong pelihara mereka. Kami mau berdoa juga untuk papa mama kami yang senantiasa selalu bekerja dari pagi hingga sore bahkan sampai malam untuk mencari rejeki dan memberikan kepada kami untuk memberikan persembahan. Tolong berkati orang tua kami, berikan selalu kesehatan kepada orang tua kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menciptakan kami dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami juga diberikan akal budi kepintaran ya Tuhan, kecerdasan, sehingga kami diberikan tugas untuk memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya. Ajar kami ya Tuhan, biarlah kami juga menjadi anak yang selalu memelihara ciptaan Tuhan yang begitu indah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan, dari hal kecil sampai hal besar kami bisa melakukan hal-hal yang positif dan juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami terus belajar dari firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan ajarkan melalui guru sekolah minggu cerita pada hari ini, biar kami juga bisa melaksanakannya menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami sudah naik kelas dan kami sudah mau memulai belajar kami di tingkat yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan dari talenta dan kecerdasan, akal budi yang Tuhan telah berikan bagi kami, biar kami juga selalu terus bersemangat meraih cita-cita kami, semangat belajar sehingga kami juga bisa mencapai apa yang diinginkan, dan biarlah kami bisa terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan juga yang memberkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami selalu dalam keadaan damai, sejahtera, tentram ya Bapa. Dan biarlah semua ciptaan Tuhan selalu terpelihara dengan baik melalui tangan-tangan ciptaan-Mu ya Tuhan, melalui manusia ya Bapa. Dan biarlah Tuhan juga memimpin para pemimpin kami, berikan hikmat akal budi yang daripada-Mu, sehingga mereka juga bisa memimpin bangsa yang kami cintai dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami serahkan juga teman-teman kami yang sedang lemah tubuh, sakit. Dan kami percaya tangan Tuhan akan menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan, sehingga teman-teman kami bisa kembali sehat, melaksanakan kegiatan hari demi hari karena kasih Tuhan. Berkati juga teman kami yang sedang dalam masalah, biarlah Tuhan juga membukakan pintu agar masalah mereka juga bisa terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ada satu lagu lagi nih tentang ciptaan Tuhan, yaitu burung pipit. Nah, burung pipit atau burung di udara aja Tuhan pelihara ya. Ya, Tuhan itu betul benar-benar sekali. sangat Apalagi mengasihi kita manusia. Betul. Yuk Bang Sam, kita akan menyanyikan bersama-sama ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah adik-adik ya, sekarang kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Kita mau menutup ibadah ini dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Nanti diakhiri dengan Bapa terima kasih. Mari adik-adik kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Roh Kudus-Mu dari awal ibadah sampai pada hari terakhir ibadah. Kami boleh melaluinya dengan lancar. Kiranya Tuhan, apa yang kami dapatkan tadi, dengarkan cerita dari Kak Cherry tadi, kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih bertanggung jawab untuk memelihara ciptaan-Mu ya Tuhan. Boleh biarlah kami menjadi anak-anak yang menjadi contoh untuk orang lain, sehingga kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kami mohon selalu pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, baik hari ini, esok hari maupun yang akan datang ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar, sehingga Tuhan Yesus boleh bangga akan kami. Tuhan, ibadah kami pada hari ini sudah berakhir, tapi kami tetap selalu memohon penyertaan Engkau. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sampai ketemu minggu depan Kanita. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.